Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ketemu lagi dengan saya Marwa Sumehu dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan yang pada pertemuan kali ini topiknya adalah struktur dasar pemrograman C++ yang membahas tentang perkembangan bahasa C, pengenalan IDE Embarcadero Dev C++, tampilan jendela Embarcadero, tampilan jendela menulis program, mengkompilasi dan menjalankan program. Nah, inilah nantinya dari struktur dasar pemrograman C diharapkan nantinya setelah mengenal ke poin-poin ini menjalankan mengkompilasi jendela IDE Embarcadero bisa menjalankan atau bisa menggunakan bahasa C++ dalam implementasi algoritma. Ya, next, sekilas tentang perkembangan bahasa C. Nah, bahasa C merupakan pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Bahasa C untuk pertama kali ditulis oleh Brian dan Dennis pada tahun 1972. Bahasa C pada awalnya dioperasikan di atas sistem operasi Unix. Pada tahun 1980, seorang ahli yang bernama Bejani mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with classes yang berganti nama pada tahun 1983 menjadi C++. Pengembangan yang terdapat pada C++ ini adalah OOP, Object Oriented Programming, yang mempunyai tujuan utamanya adalah membantu membuat dan mengolah program yang besar dan kompleks. Nah, untuk lebih detail mengetahui sejarah perkembangan bahasa C sampai menjadi C++, boleh Anda searching, buka referensi di Google atau di buku ya yang berhubungan dengan pemrograman C atau pemrograman berorientasi objek. Di situ lebih jelas detailnya tentang sekilas tentang perkembangan bahasa C. Oke, selanjutnya pengenalan IDE Embarcadero Dev C++. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. IDE dari Embarcadero Dev C++ dapat digunakan untuk menulis naskah program atau coding, mengkompilasi program atau compile. Setelah menulis kita compile. Nah, fungsi dari compile di sini adalah mengecek script atau naskah atau coding program yang kita buat, apakah program atau script yang kita tulis sudah sesuai dengan library-nya. Apabila tidak sesuai, maka akan muncul pesan error mengarahkan kita bahwa coding script yang kita tulis salah. Jadi di sini fungsinya compile adalah mencek kesalahan coding. Setelah apabila sudah selesai compile, kemudian melakukan pengujian program. Nah, pengujian program ini, debuggingnya ini untuk mencek kebenaran logika dari aplikasi yang kita buat. Inputnya bagaimana, proses dan outputnya ya. Jadi bisa saja benar di benar di coding tapi salah di logika. Nah, disinilah kita cek pengujian programnya. Setelah itu, nah linking ini dari mengkaitkan dari objek dan library. Ini prosesnya ini dia bersamaan di running debuggingnya. Nah, setelah itu kita cek programnya.
Next, begini tampilan jendela IDE Embarcadero DevC++. Kemudian tampilan untuk menulis naskah program. Jadi implementasi dari algoritma ke bahasa pemrograman C++, kita menggunakan Embarcadero DevC++. Nah, kita menuliskan skripnya ya di sini ya, namanya utilities ya. Nah, setelah menulis, mengkompilasi program. Nah, caranya adalah kalau sudah kita mendeskripsikan, kita menulis skrip, setelah selesai kita menekan tombol F9 ya. Nah, kalau setelah di Embarcadero DevC ya, DevC++ itu pada saat kita mengkompilasi, dia arahkan save dulu, simpan dulu. Nah, kita simpan aplikasi testing kita. Nah, sudah simpan, kemudian barulah kita apalagi namanya running tadi ya, testing, mencek kesalahan error, dia save, kemudian dia tampilkan kalau ada errornya. Setelah itu kita menjalankan eksekusi ya, eksekusi dari hasil implementasinya apakah sudah sesuai kebenaran logikanya tidak. Contoh, kita membuat implementasi dari sebuah studi kasus kalkulator ya, penjumlahan. Misalnya kita input nilai 1 2, nilai kedua 2. Jadi hasilnya yang kita inginkan adalah nilai 1 tambah nilai 2. Berarti kita input 2, nilai satunya 2, nilai 2-nya 2, berarti 2 tambah 2, outputnya hasilnya 4 ya. Apakah dia tampil 4? Nah, di sini eksekusinya. Apabila sudah benar sesuai logika, cara men-runningnya, kita pilih execute run atau F10. Oke, demikianlah sekilas tentang struktur dasar dari bahasa pemrograman C++ khususnya Embarcadero. Nah, disinilah nanti bagaimana menjalankan aplikasinya, bagaimana menulis naskah, kemudian bagaimana mengcompile. Jadi mengcompile itu fungsinya untuk mencek kebenaran sintaksnya. Sintaks artinya kita mengketik skrip kodenya apakah sudah sesuai dengan library-nya. Ya, nanti di situ proses debuggingnya juga tampil bersamaan itu ya. Jadi kita compile. Bagaimana proses compile-nya? Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, setelah compile itu baru mencek kebenaran sintaksnya apakah sudah sesuai dengan library-nya. Nah, untuk setelah kalau ada kesalahan di situ, maka sistem ya menampilkan pesan error. Di baris keberapa akan ditunjukkan, di baris keberapa itu pernyataan atau skrip yang kita tulis tidak sesuai. Nah, apabila kalau tidak ditampilkan berarti sudah sukses atau sukses dalam menuliskan baris perintah. Langkah berikutnya adalah mencoba merunning, menginput data sesuai dengan studi kasusnya. Nah, di sini kenapa perlu di testing, di input datanya, mencek kebenaran logikanya, alur logikanya, apakah benar sesuai dengan tujuannya atau outputnya. Contoh tadi studi kasusnya, misalnya kita membuat penjumlahan nilai A tambah nilai B. Inputnya misalnya contoh nilai A kita input 2, nilai B kita input 2, penjumlahannya 2 tambah 2, hasilnya output nanti yang keluar di sistem adalah 4. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, disitulah di testing ya, di running ya, tekan F10. Nah, kalau sudah sesuai kebenaran dan lain sebagainya boleh di save ulang. Oke, mungkin itu saja struktur alur dari struktur bahasa pemrograman C++ dan cara kita mengimplementasikannya sebuah algoritma ke program. Jadi yang pertama kita menulis naskahnya dulu, codingnya. Saya ulang lagi ya, menulis naskah, kemudian setelah selesai kita tes dulu, testing ya, mencek kebenaran sintaksnya sesuai tidak dengan library-nya.
Setelah itu kemudian kita cek kebenaran logikanya dengan fasilitas running. Kita input datanya, kemudian sistem tampilkan apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita save pekerjaan kita dan selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan yang atau sampai di sini penjelasan saya masih kurang dimengerti, boleh ditanya ya, boleh berikan pertanyaan atau saran masukan ke grup WA ya, grup WA mata kuliah Alpro, ataukah di LMS Emaca di layanan chatnya. Oke, untuk berikutnya untuk praktikumnya ya. Jadi ini ada petunjuk praktikumnya. Install ID Embarcadero sesuai dengan petunjuk penginstalan. Nanti di Emaca akan dipublish tutorial cara install Embarcadero Dev C++. Setelah Anda melihat videonya, kemudian setelah install buat program Hello World di Embarcadero. Nah, ini sebenarnya untuk memastikan bahwa install Embarcadero DevCC berhasil diinstal ya. Nah, ini ada ketentuannya. Untuk mendapat nilai 85, hasilnya di print screen, kirim ke Emaca. Kalau untuk mendapat nilai 100, divideokan dan dipublish di YouTube channel kalian. Dan ingat sekali lagi, kerja sendiri. Apabila kedapatan copy paste dari teman, nilainya akan dipotong sesuai dengan jumlah copy paste yang kalian bikin. Oke,